Halo teman kece, kita simak yuk cerita rakyat berikut ini. Tudung Merah. Suatu hari, Tudung Merah disuruh ibunya untuk mengantar keranjang makanan kepada neneknya yang tinggal sendiri di tengah hutan. Pesan ibunya, jalan yang cepat dan jangan berhenti hingga sampai ke tempat nenek ya. Tapi ketika melewati sekelompok bunga yang cantik, Tudung Merah tidak tahan untuk mengaguminya. Akan kupetik bunga-bunga ini untuk nenek. Ia pasti senang menerimanya. Kebetulan, sang serigala berada di dekat Tudung Merah dan mendengar ujarannya. Serigala lantas bergegas menuju rumah nenek dan berhasil sampai sebelum Tudung Merah. Setibanya di rumah nenek, ia mengunci sang nenek di dalam lemari dan berpura-pura menjadi nenek. Mengenakan daster nenek, ia berbaring menunggu Tudung Merah di ranjang. Ketika Tudung Merah tiba, ia terheran-heran melihat sosok berdaster yang ada di ranjang nenek. Telinga nenek besar sekali, seru Tudung Merah. "Supaya aku bisa mendengarmu lebih jelas," jawab sang serigala. "Mata nenek besar sekali," seru Tudung Merah. "Supaya aku bisa melihatmu lebih jelas," jawab sang serigala. "Tangan nenek besar sekali," seru Tudung Merah. "Supaya aku bisa memelukmu dengan erat," jawab sang serigala. "Mulut nenek besar sekali," seru Tudung Merah. "Supaya aku bisa memakanmu," jawab sang serigala sambil menerkam Tudung Merah. Tudung Merah menjerit kaget dan berhasil melarikan diri dari terkaman serigala. Dikejar sang serigala, ia pun berlari dan menjerit minta tolong. Jeritan Tudung Merah terdengar oleh seorang pemburu yang segera berlari menghampirinya. Untunglah, sang pemburu tiba pada waktunya dan berhasil mengusir sang serigala. Tudung Merah pun berterima kasih pada sang pemburu dan membebaskan neneknya dari lemari. Mereka lalu menikmati bersama keranjang makanan yang dibawa oleh Tudung Merah. Joko Kendil, putra raja. Alkisah. Hiduplah Raja Asmawikana dan kedua istrinya di kerajaan Ngambar Arung, Jawa Tengah. Sang permaisuri bernama Prameswari dan selirnya bernama Dewi Dursilawati. Prameswari telah 2 kali mengandung, tapi keguguran karena diam-diam diracuni oleh Dewi Dursilawati. Sang selir ingin anaknya lah yang menjadi penerus tahta. Saat mengandung ketiga kalinya, Dursilawati gagal mengulangi siasatnya meracuni permaisuri. Oleh karena itu, ia mencari dukun untuk mengutuk jabang bayinya supaya cacat. Benar saja, seorang bayi lelaki terlahir dengan kepala berbentuk kendil atau periuk nasi. Sang raja pun merasa curiga dengan kecacatan putranya Joko Kendil. Ia meminta seorang petapa sakti untuk datang ke istana dan menyelidiki keadaan sang bayi. Sang petapa memberitahu raja tentang kutukan dukun dan cara menyembuhkannya. Ia menasihati raja untuk menitipkan Joko Kendil ke Mbok Rondo, seorang nenek di desa terpencil. Nasihat itu pun diikuti oleh sang raja. Untunglah, Mbok Rondo mau menerima dan membesarkan Joko Kendil. Joko Kendil tumbuh menjadi anak yang rajin, baik hati, dan disayang semua orang. Suatu hari, Raja negeri seberang lewat dekat desa bersama putrinya yang cantik. Melihat putri ngapunten,
Joko Kendil langsung jatuh hati dan ingin menikahinya. Ia pun mendesak Mbok Rondo untuk meminang sang putri. Akhirnya, Mbok Rondo menyanggupi dan pergi ke negeri seberang dengan mas kawin dari ayah Handaraja. Malam itu, Raja negeri seberang bermimpi tentang Kendil yang berubah menjadi kesatria tampan yang menikahi putrinya. Paginya, Mbok Rondo tiba dengan lamaran Joko Kendil. Mengingat mimpinya, sang raja menerima pinangan dan segera melangsungkan pernikahan putrinya. Saat pesta berlangsung, tiba-tiba muncullah pemuda tampan dan gagah yang berjalan menuju pelaminan. Ia mengaku sebagai Joko Kendil yang telah terbebas dari kutukan karena menikah dengan putri raja. Para hadirin pun menyambutnya dengan sorak-sorai. Setelahnya, Joko Kendil dan Putri Ngapunten hidup rukun dan bahagia. Bawang merah, bawang putih, versi Labu. Alkisah, hiduplah seorang janda dan dua putrinya di sebuah desa. Nama kedua putri itu adalah bawang merah dan bawang putih. Sifat keduanya saling bertentangan. Bawang merah anaknya malas, sombong, dan dengki. Sebaliknya, bawang putih adalah anak yang rajin, sabar, dan baik hati. Namun demikian, ibu mereka lebih menyayangi bawang merah. Mereka menyuruh bawang putih yang mengerjakan pekerjaan rumah. Mencuci baju, memasak, membersihkan rumah adalah tugas bawang putih. Bawang putih tetap melakukan itu semua tanpa mengeluh. Suatu pagi, sepotong cucian bawang putih hanyut terbawa arus sungai. Ketika sadar cuciannya hilang, bawang putih merasa sangat cemas. Ia menyusuri sungai, namun cuciannya tidak juga ketemu. Akhirnya, ia bertemu dengan seorang nenek yang mengaku tahu di mana cucian itu berada. Sang nenek berjanji akan mengembalikannya jika bawang putih membantunya bekerja. Bawang putih pun menyanggupinya. Hari menjelang sore ketika bawang putih selesai membantu sang nenek berterima kasih pada bawang putih dan menawarkan hadiah untuknya. Bawang putih, pilihlah labu kecil atau labu besar untuk dibawa pulang, ujar sang nenek. Bawang putih kemudian memilih labu kecil lalu pulang ke rumah. Setibanya di rumah, sang ibu memarahinya karena pulang terlambat. Setelah dijelaskan oleh bawang putih, sang ibu merebut labu itu dan membantingnya ke lantai. Alangkah terkejutnya mereka ketika perhiasan berharga keluar dari labu pecah itu. Sang ibu pun segera menyuruh bawang merah pergi untuk mencari nenek itu, lalu diminta labu besarnya. Bawang merah berangkat dan berhasil menemukan sang nenek. Ia menolak membantu nenek, tapi tetap minta labu besarnya. Sang nenek pun menuruti permintaannya. Bawang merah membawa labu besar pulang dan menghadap ibunya. Mereka membanting labu besar itu ke lantai. Oh, alih-alih perhiasan berharga, ternyata ular-ular berbisalah yang keluar dari labu. Bawang merah dan ibunya lari ketakutan. Setelahnya, mereka meminta maaf pada bawang putih. Wah, menarik sekali ya ceritanya. Sekarang kita simak dan jawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama, amanat yang terdapat pada cerita Tudung Merah adalah? Pertanyaan kedua, pada cerita Joko Kendil Putra Raja, Mbok Rondo mau menerima dan membesarkan Joko Kendil, meski tahu Joko Kendil terlahir kurang sempurna. Hal yang mirip dengan sikap Mbok Rondo tersebut adalah? Dan pertanyaan ketiga, berdasarkan cerita Bawang Merah Bawang Putih mengerjakan semua tugas rumahnya tanpa mengeluh karena?
Itu dia pertanyaannya. Jangan lupa jawab di kolom komentar dan juga like video ini. Subscribe channel Kejar Cita dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.